Dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengubah sejarah selamanya. Sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap mustahil ditaklukkan, akhirnya jatuh. Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Bizantium dan benteng terakhir Romawi Timur, berhasil direbut oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Ia adalah Sultan Mehmed II. Ia dikenal sebagai Fatih atau Sang Penakluk. Ia tidak hanya mengakhiri sebuah kekaisaran, tapi juga membuka babak baru dalam sejarah dunia. Muhammad lahir pada tahun 1432 sebagai putra dari Sultan Murad II dari Kesultanan Ottoman. Sejak kecil, dia sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Beda dari kebanyakan anak seusianya, Muhammad menghabiskan masa mudanya untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dia belajar strategi militer, matematika, sejarah, filsafat, hingga bahasa asing. Konon katanya, Muhammad mampu berbicara dan membaca beberapa bahasa termasuk Turki, Arab, Persia, Yunani, dan bahasa Latin. Namun yang paling membekas dalam pikirannya adalah sebuah cita-cita besar. Sejak muda, ia sering mendengar kisah tentang Konstantinopel, kota megah yang selama berabad-abad menjadi impian para penguasa muslim, sebuah kota yang terlindungi oleh tembok raksasa dan dianggap tidak dapat ditembus. Namun, Sultan Mehmed memiliki pandangan yang berbeda. Dia memiliki ambisi untuk menaklukkan kota tersebut. Pada usianya yang ke-12 tahun, Ahmed sempat naik takhta menggantikan ayahnya. Namun, karena situasi politik yang belum stabil, Murad II kembali memimpin kerajaan. Pada tahun 1451, setelah wafatnya Sultan Murad II, Ahmed kembali menjadi Sultan Ottoman. Saat itu, usianya baru 19 tahun. Banyak penguasa Eropa yang menganggapnya masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Mereka mengira Mehmed tidak akan menjadi ancaman besar, namun mereka salah. Di balik usia mudanya, Mehmed sedang menyusun rencana besar dalam hidupnya, yakni penaklukan Konstantinopel. Begitu menjadi pemimpin, Mehmed mulai mempersiapkan operasi yang sangat ambisius. Ia membangun benteng Rumeli Hisari di tepi selat Bosporus untuk mengendalikan jalur laut menuju Konstantinopel. Tidak hanya itu, ia juga memesan meriam-meriam raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu meriam terbesar yang mampu menembakkan bola batu seberat ratusan kilogram. Senjata ini dirancang khusus untuk menghancurkan tembok legendaris Konstantinopel. Sementara itu, armada laut Ottoman diperkuat dan puluhan ribu pasukan dikumpulkan. Semua persiapan mengarah ke satu tujuan, yakni mengakhiri Kekaisaran Bizantium untuk selamanya. Pada tanggal 6 April 1453, pengepungan dimulai. Puluhan ribu pasukan Ottoman mengepung Konstantinopel dari darat dan laut. Di dalam kota, Kaisar Bizantium terakhir, Konstantin XI, bersiap mempertahankan ibu kotanya. Meskipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit, mereka memiliki keunggulan berupa tembok pertahanan yang sangat kuat. Hari demi hari, meriam Ottoman menghantam tembok kota. Namun Konstantinopel tetap bertahan. Waktu terus berjalan, korban terus berjatuhan. Lalu Mehmed melakukan langkah yang mengejutkan dunia. Untuk menghindari rantai raksasa yang menutup Teluk Golden Horn, dia memerintahkan kapal-kapal Ottoman dipindahkan melalui daratan. Ratusan prajurit menarik kapal melintasi bukit menggunakan kayu yang dilumasi minyak. Ketika penduduk Konstantinopel bangun keesokan harinya, mereka terkejut melihat kapal-kapal Ottoman sudah berada di belakang pertahanan mereka. Strategi itu mengguncang moral para pembela kota. Kini Konstantinopel benar-benar terkepung. Menjelang akhir Mei tahun 1453, Sultan Mehmed memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Malam hari pada tanggal 28 Mei, pasukan Ottoman bersiap untuk pertempuran terakhir. Ketika fajar menyingsing pada 29 Mei, gelombang demi gelombang serangan menghantam pertahanan Bizantium. Pasukan elit Janisari bergerak maju. Di tengah kekacauan pertempuran, sebuah celah berhasil dibuka pada pertahanan kota. Pasukan Ottoman masuk melalui tembok yang telah rusak. Kaisar Konstantin XI dikabarkan gugur saat mempertahankan kotanya. Setelah pengepungan selama hampir 2 bulan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Mehmed II pada tanggal 29 Mei 1453. Kemenangan ini mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun.
Konstantinopel kemudian dijadikan ibu kota baru Kesultanan Ottoman dan berkembang menjadi kota yang kini dikenal sebagai Istanbul. Namun, Sultan Mehmed bukan hanya seorang penakluk, ia juga seorang pemimpin yang mencintai ilmu pengetahuan, seni, dan administrasi pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul berubah menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di dunia. Dari seorang anak yang bermimpi menaklukkan kota legendaris, Mehmed II membuktikan bahwa visi besar, persiapan matang, dan keberanian dapat mengubah jalannya sejarah. Dan hingga hari ini namanya tetap dikenang sebagai Fatih Sultan Mehmed, sang penakluk Konstantinopel. Jika kalian suka video seperti ini, subscribe. Terima kasih.